kita balik lagi ke KOC Podcast. Kali ini kita kedatangan guest nih dari Invasion Boys. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ini dalam nuansa Ramadan baru Lebaran ya. Minal aidin dulu semuanya. Minal aidin. Mohon maaf dan batin. Ada salah ya. Batin. Ini untuk awal boleh nih dari kalian perkenalan dulu aja kali ya buat member-membernya. Boleh dimulai dari yang paling tua aja kali ya. Wai. Horor. Boleh, silakan. Perkenalan doang. Halo semua, kenalin nama aku Z. Aku dari Invasion Boys. Halo. Halo. Selanjutnya siapa nih? Aku ya. Ya. Ya Oni. Halo semuanya. Nama aku Patriska dari Invasion. Halo. Kalau ini nggak pakai voice ya, Invasion. Invasion aja. Bisa dua-duanya. Lanjut. Enggak. Gue apa Mahdi sih? Gue dulu. Hai semuanya, gue Jere dari Invasion Boy. Yo. Halo, Jere. Ini nih yang suka nongol di Instagram gue nih. Siapa? Mandi. Oke, halo semuanya, aku Mahdi Asrifan dari Invasion Boys, Invasion DC. Mandi. Opa kita semua nih. Woi, Opa. bukan. Siapa? Lanjut. Bagas. Bebas mau berantem dulu. Wah. Gak usah duit. Bagas lu bilang apa, Gas? Udah, halo semua. Saya Bagas Aji Suratama dari Invasion Boys Team. Halo. Ih, parah banget. Pakai tim ya. Parah tim, Pak. Tim. Gue harus beda sekarang nih, Jo. Boleh sama. Siapa? Next. Gue. Oke. Halo semua, gue Julian dari Invasion DC. Yes. Boys. Ya. Gila. Keren banget. Panggilan apa? Ian ya. Apa? Iya. Ian. Nama gue Julian bukan Jule. Yan. Panggil apa aja deh. Nah, Magne. Kasbi. Oh, gue dulu ya. Itu tidak hati. Magne. Mas dulu. Halo everybody. Aku Asbi dari Invasion Boys. Hola. Hola. Halo Kak Mahdi. Halo. Biar rame. Semangat. Lanjut. Semangat. Magne. Halo semuanya, aku Ahsan dari Invasion Boys. Ya. Teyung. Lu Bang. Berarti udah semua ya berarti ya? Udah. Udah. Nah, Itu Oke, yang ini kan- Invasion DC nggak mau ngomong tuh. Gitu. Itu logo kita doang. Ini kan untuk beberapa orang ya, Fashion Boys tuh ya maksudnya beberapa orang ada yang belum tahu. Jadi kalian tuh awal terbentuknya tuh gara-gara apa sih? Siapa yang mencetuskan Invasion Boys gitu? Boleh dong diceritain. Coba Jule tuh angkatan pertama Ayo, Jule. angkatan Oh, pertama. Jule angkatan berapa? pangkatan pertama. Jule. Oke. Jule. Dia tuh awalnya Invasion itu nggak ada tim cowoknya, cewek doang. Belum ada. Jadi pertama itu Kocan bikin audisi untuk grup cowok nih. Dan awal mulanya terbentuklah itu grup cowoknya Trickster gitu dia. Terus makin lama audisi makin banyak cowok, jadinya dibikinnya Invasion Boys biar lebih spesifik semuanya. Oke. Seperti itu. Nah terus Iya, pas Bang. awal-awal ya Tio gimana? Ini jadi berarti dari masing-masing kalian tuh emang ketemunya di Invasion atau awalnya emang kalian nggak tahu sama satu sama lain nih? Awalnya emang kebentuk tuh dari kalian join Invasion audisi bareng-bareng atau gimana tuh? Beda-beda Mungkin Kak. Audisi. beda waktu. Hmm. Iya.
mungkin udah ada yang temenan tapi belum masuk Invasion gitu. Tahu ada yang tahu, oh dia siapa gitu. Gitu. Berarti Dan ini kumpulnya Jul di itu sini. generasi awal nih di si Invasion Boys-nya berarti dari Trickster Yang ini berarti ya? cowok-cowok. Iya, dari cowok-cowok. Oke. Terus apa? Ya ini kalian kan sebenarnya di Invasion tuh awalnya tuh dari tahun berapa sih kebentuknya nih si Invasion Boys-nya sendiri gitu? Invasion Boys-nya. Invasion Boys-nya berarti 2017-an mungkin. Pas One Energetic deh, Jul. Iya, itu pertama. 2017 ya? One kapan? Nggak tahu, aku nggak ikut. 17 berarti ya? 17, iya itu. Pertama dibikin kan awalnya kita dibagi-bagi banyak grup kan, kayak Trickster, Encore gitu-gitu tuh belum jadi satu kan. Kayak masih punya nama masing-masing. Terus semenjak ada One dibikin jadi satu, semua ngumpul, dibikin baru Invasion Boys gitu. Ya, karena orangnya banyak, butuh orang. Jadi bikin cari nama baru. Rakyat. Jadi itu sekarang Invasion tuh kalau misalkan ada cover cowok tuh bakal jadiin namanya Invasion Boys terus atau tetap kalau Trickster tetap Trickster, kalau yang lain Ya. gitu? Kalau Trickster tetap Trickster, itu khusus icon kan. Udah dari dulu paten. Kalau Boys jadinya satu yang ber7 orang. Invasion Boys. Dibagi 2 ya Invasion Boys ya? Juga dibagi 2. Gimana tuh? Itu emang covernya random atau gimana? Kalau Ya, Invasion Invasion Boys Boys juga mungkin termasuk buat random random. sih. Iya, Termasuk buat random. Tapi kalau Ta- icon udah wajib Trickster. Oh, Oh, oke. Gitu. Icon Boys. Selain Trickster ada lagi nggak grup-grup yang emang khusus pakai nama khusus gitu? Apa cuma Trickster? Ada grup yang anak barunya, generasi baru. Pink Panda juga, Panda khusus cover Blackpink. Ya Pink Panda kan Blackpink. Panda, Itu yang cewek. Xavier, anak-anak baru, Kak. Xavier yang baru. Terus nanti juga anak baru juga yang lain juga punya nama sendiri. Tuh. Iya. Oke, berarti awalnya tuh si Invasion Boys ini terbentuk ketika covernya One ya? Ya. Oke, sama. One. Dulu tuh kalau boleh tahu ketuanya One tuh siapa sih? Biasanya yang ngurus tuh Jung Didi. Si Jung Didi sampai Iya, sekarang dulu. udah keluar. Oh, Udah keluar. Benar. Keluar, ya. Jung Didi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doain yang Alhamdulillah terbaik masih- aja. Iya, doa yang terbaik aja. Betul Hasan, betul. Adanya yang tahu, Mahdi. Gila. Orang Hasan yang bilang. Orang Hasan yang bilang lu gila ya, jelek. Lah kan kita doain aja yang Lu terbaik. paling lama segrup sama dia gimana sih? Lanjut. Ayo, lanjut. Berarti ini kan tadi udah kita banyak grupnya kan si Invasion Boys itu kebagi dari Trickster dan lain-lainnya. Nah, di Invasion Boys sendiri tuh leadernya siapa? Ada leadernya nggak sih? Kalau Invasion Boys, Kozete. Kozete. leader Trickster juga. Iya. Jadi emang leadernya dari Trickster sama Invasion Boys dari ZT sendiri ya berarti ya? Ya, benar. Iya. Betul. Ini Master. kalian nih ya, by the way nih. Ini kan banyak yang kepo nih. Maksudnya kalian tuh masuk ke dunia dance cover ini perorangannya ya. Kalian masuk ke dunia dance cover tuh karena kalian emang hobi ngedance atau bermula dari apa sih sebenarnya? Bisa apa ikutan dance cover gitu? Satu-satu jawabnya apa? Yo, siapa dulu? Gimana? Siapa Boleh. dulu? Boleh, Tunjuk, Panggil tunjuk. aja, Kak, panggil. Bang Sweet. Tio tunjuk. Panggil. Sebut namanya. Coba dari Mahdi dulu deh, opa kita nih. Oh, Gimana? Andalan kami. Dari gua ya. Ya dari Dulu. Mahdi. Dulu gua diajak sama Kalintang, tapi pas pertama Kalintang ketemu gua itu di Instagram. Dia itu nyari member. Jadi dulu tuh ada member namanya BTS dari S Project. Dia pengen cover BTS Danger tapi butuh 7 orang, kurang 1 orang. Dan dia tuh nemu gua di Instagram karena kan gua dulu ikut hip hop. Iya, gua dulu ikut hip hop. Abis itu dia ngeliat gua ngedance gitu. Nah, dari situlah dia ngontek gue, udah ngontek ngobrol-ngobrol. Gue tuh sebelumnya udah pernah dapat tawaran ada diajakin K-pop di Blok M.
masuk fix, tapi nggak gue terima karena kejauhan. Kejauhan. Iya kejauhan, gue nggak bisa jauh-jauh, Jauh ya. nggak bisa jauh-jauh, gue tolak langsung. Ini BTS deket banget rumah gue, dan searah jalannya pas gue latihan. Jadi gue pengen coba dulu. Niatnya buat nambah jadwal latihan gue biar padat gitu. Terus sampai sekarang pas masuk BTS benar-benar kaget sih, K-popnya begini banget ternyata, benar-benar besar banget dan ya benar-benar nggak, penontonnya ngerti apa yang dibawain dancernya, jadi penontonnya tuh paham ini lagunya Danger, lagunya Fake Love, lagunya On, jadi tuh nyambung walaupun mereka nggak bisa nari. Jadi si energinya Ternyata tuh kayak nyampe ke si penarinya gitu ya. Iya, jadi mereka ngerti, gerakannya ngerti. Terus juga kebanyakan gua salah juga mereka ngerti gerakannya kayak gimana. Terus sampai sekarang gua lebih fokus ke K-pop daripada hip hop. Soalnya ya lebih murah juga. Soalnya kalau hip hop dulu gua bayar sendiri karena gua pengen. Gua nggak bisa bayar karena ya susah banget kan nyari duit, abis itu gua keluar hip hop, gua masuk ke ini. Terus K-pop. Oke, berarti berawal dari hip hop ya berarti ya Mahdi ya? Ya. Tapi sekarang lebih condong ke K-pop malah ya. Iya, lebih condong ke K-pop. Soalnya K-pop ini gue punya kawasan buat latihannya. Kalau hip hop gue nggak punya sama sekali, jadi nggak bisa fokus ke hip hopnya. Gue pengen banget fokus ke hip hopnya, tapi susah, belum ada lahannya gitu. Terus kalau ke K-pop ini kan ketemunya kan orang-orang yang udah senior, yang udah tahu banget kayak Kocan, Kanatia, Randy, KZT. Jadi kan bisa kebentuk gitu cepet. Kalau misalkan hip hop kan susah nyari lahannya. Iya, betul. Jadi gue lebih fokus ke K-pop. Dari yang lainnya gimana? Dari siapa? Mau tunjuk aja nih. Ya tunjuk. Langsung. Gua tunjuk ya. Gua tunjuk. Coba Bagas gimana Bagas? Ini dia, Dari Indonesia. visual. Ini visual Indo lah pokoknya. Gimana Gas? Kalau gue sih tahu masuk dunia DC itu awalnya tahu K-pop dulu ya. Tahu K-pop dulu awalnya gue dari tahun 2012 yang waktu zamannya EXO Mama itu EXO debut gitu. Iya. Cuma pas masuk DC-nya itu gue baru masuk tahun 2016. Oh, lama juga ya berarti ya? Diajak kelas 2 SMA, nggak salah. Akhir SMA gitu. Terus diajak sama teman gue waktu itu di sekolah. Waktu itu di Bogor kan, gue kan di Bogor kan. Waktu itu di Bogor sama sekali jarang DC. Jadi waktu itu gue sama sekali gue nggak tahu DC itu apa, makanya penasaran kan. Waktu itu gue sekolah pun nggak ikut kayak semacam ekstrakurikuler gitu. Ya kayak gitu. Jadi gue senggang gitu. Ya udah daripada gue diem aja. Jadi gue ikut DC sampai sekarang nih gitu. Keterusan deh. Jadi dulu kesibukannya Bagas di Bogor ngapain? Sekolah aja. Oke, kita sekarang ada foto Bagas waktu zaman SMP. Kita lihat. Enggak ada. Dia panik. Oke, next ke Jule deh, Jule. Gimana, Jul? Oke. Ini gimana nih? Berisik Kak? Iya, lu. Sorry ya. Nih, jadi gue hitungannya tuh bisa masuk ke K-pop gimana ya? Nyasar, anjay. Sebel banget nyasar. Yeah. Jadi gue tuh awalnya dari SD gue udah suka ngedance gitu kan. Gue nonton Step Up gitu-gitu, keren soalnya kan. Ya, jadi dari dulu gue suka nyoba-nyoba sendiri breakdance gitu-gitu. Terus bukan tiba-tiba sih, SMP gitu, teman gue ngasih lihat, nih Jul, lu suka ngedance kan? Dia ngasih lihat lah video gitu-gitu, video K-pop. Dia ngasih lihatnya video Shiny. Awal gue kayak, dia apaan nih? Kayak cewek, kayak gitu kan. Iya, pasti. Iya, dia maksudnya Shiny-nya itu yang video Love Like Oxygen apa, yang masih menye-menye banget anjir. Dia terus dia ngasih video lain, di situ dikasih lihat M-Black, BAP, CPXK kan. Nah di situ gue lihat kayak, nah ini baru keren nih anjir nih, ini baru keren. Gue lihat kan, oh keren juga nih kayak gini-gini. Terus gue mulai suka tuh sama dance-nya gitu-gitu. Terus gue dari dulu udah mulai pelajarin ngulik sendiri-sendiri gitu-gitu. Terus gue baru tahu ternyata ada komunitasnya gitu-gitu. Terus join deh gue. Tahun berapa tuh? Tahun 2012 berarti.
Wah. Kalau pertama masuk komunitasnya gue 2016, 15 lah. 15. Itu gue baru tahu ada komunitas gitu-gitu. Sebelumnya gue cuma suka doang sama koreonya gitu-gitu. Kayak misalnya BIP kan, terus BTS debut makin keren tuh koreonya makin lama. Jadi gue makin suka aja. Tapi sebelum di Invasion Boys udah bikin grup dulu gak? Atau langsung ke Iya, sebelumnya tuh gue join di grup yang bukan Invasion. Oh, oke. Lanjut ke siapa ya? Jere kali ya. Jere. Gimana? Kalau dari gua sebenarnya tahu K-pop tuh udah agak lama. Kayak gara-gara Suju sama Girls' Generation dulu kayak nge-booming banget gitu kan. Iya, betul. Cuma, belum tahu ada dance cover, ada kata dance cover gitu. Jadi dulu gue tuh emang suka nari dari kuliah, emang ada UKM nari tuh gue ikut. Cuman gue nggak tahu ternyata ada orang-orang yang kayak ngelakuin kayak kita gitu ya, itu nariin yang orang K-pop nariin gitu. Iya. Nah, terus waktu ngeliat temen-temen gue kayak ngelakuin nariin yang kayak K-pop ya, gue kayak ngapain sih ngelakuin artisnya gitu. Cuman justru gue malah nyemplung gitu sampai sekarang. Jadi kayak K-pop itu mungkin ya, terus gue kayak oh ya seru juga ya, terus kayak ya udah jadi keterusan gitu. Emang suka K-pop itu emang udah lama suka K-pop, kayak untuk tahu term ada dance cover itu yang baru. Itu dari tahun 2017. Itu dance pertama yang lu mulai cover tuh apa tuh? Kalau boleh tahu. Ya, pertama itu gue langsung BTS. Oh, BTS ya. Iya. Keras. Oke, next ke Zeta gimana? Gua ya, halo, tes gua ada suara nggak ya? Ada, jelas. Ya, oke. Kalau gua itu pertama kali kan gua berasal dari kota Palembang tuh. Dan gua pure banget nge-hip hop, street dance. Iya. Ya, jadi gua aktif di dunia street dance, ikut lomba-lomba juga. Terus akhirnya gua tahun 2017 pindah ke Jakarta karena kuliah gitu kan. Tapi pas gua nge-street dance di Palembang pun gua juga udah menyentuh K-pop itu di tahun 2012 pas zamannya yang lagu Shock. Iya. Aku terkejut. Ya, itu. Itu pertama nge-K-pop gitu kan. Dan itu pun gua ngebawainnya dengan solo. Habis belum terlalu tertarik sih, kayak cuma ya udahlah ikut-ikut aja gitu kan. Karena emang fashionnya gue liat keren banget sama stylenya lah gitu kan orang sana. Iya. Pas BTS keluar lagu Bulletproof dan lain-lain, itu gue baru jatuh cinta banget. Oh iya, debut mereka ya pokoknya. Apa? Debutnya konsepnya mantap banget ya. Iya, yang itu hip hop banget kan, karena kan bener. Hip hop kan. Sesuai emang ya sesuai basicnya Z juga ya. Langsung juga kan. Gue pengen banget deh ngedance kayak mereka, jadi gue baru meniruin koreo mereka gitu. Oke. Ya, tahun 2017 pindah ke sini baru ikut komunitas K-pop. Oh, oke. Itu langsung ke Invasion tuh? Langsung ke Invasion. Karena ya kenalnya sama Kocan waktu aku di Palembang kan sering lomba tuh street dance. Bikin musiknya sama Kocan. Oh, iya. Taunya Kocan aku baru tahu Invasion. Kalau Kocan itu punya grup namanya Invasion gitu kan. Jadi aku coba gabung. Tetap nari lah di Jakarta. Jadi aku nggak bukan berarti kuliah dan stop nari, nggak mau gitu kan. Jadi aku pengen tetap nari. K-pop ketagihan ya udah sampai sekarang. Oh. Sama ya berarti kayak Mahdi awalnya hip hop juga ya berarti ya? Iya, sama kayak Mahdi benar. Oke. Nextnya kita ke Hasbi deh, Hasbi. Aku ya. Gimana? Aku sih awal mulanya dulu emang dari kecil sih, dari SD waktu Shining mode era Ring Ding Dong. Emang suka K-pop. Terus kayak ya udah cuma ikut-ikutin doang gitu loh, kayak anak kecil gimana sih kalau nari-nari gitu-gitu doang, ikut-ikutan. Coba gimana? Gimana? Kalau kecil ya. Ikut-ikutin ngapain kita gitu loh. Iya. Terus kayak pas udah SMP kelas 2 ya, karena aku waktu itu jadi ketua OSIS kan di sekolah. Aku suka ngisi acara di sekolah juga. Iya. Karena aku tahu K-pop, aku tetusin aja, yuk kita ikutan ini aja nih, keren kan. Waktu itu aku coverin EXO Wolf waktu baru keluar. Iya. Itu di sekolah tuh berarti ya? Sekolah. Oke. Waktu kelas 2 SMP.
Nah pas aku kelas 3 SMP, tiba-tiba ada yang kontak aku. Dari ya kalau misalkan dulu sih kayak komunitas gitu dari orang komunitas K-pop dance cover juga. Dia kontak aku, dia bilang, Kak berminat nggak buat gabung sama komunitas dance cover gitu. Iya. Terus kayak aku dance cover tuh apa kan, buta juga kan aku kan. Aku sih mikirnya dulu kayak ya bener kayak step up gitu, street dance gitu-gitu. Iya. Nah terus aku masuklah ke komunitas itu, datangnya ke waktu zaman-zaman Blok M di basement masih bisa dipakai. Oke. Terus kaget kan sepanjang basement tuh, dance cover semua gitu, keren. Gila, mantap nih. Terus gitu kan ngeliatnya, ya udah akhirnya masuk. Ya udah mulai di situ aku mulai ikut lomba. Itu tahun 2014. Aku debutnya tahun 2014. 2014. Oke. Ya, pertama sih kayak aku biasa aja ikutannya. Terus aku datang ke sebuah event di waktu itu event Ayo Dance gitu, tapi ada dance covernya. Aku melihat WTF di situ. Wah, terkenal. Siapa tuh? Keren banget Itu siapa tuh WTF tuh? Ya, WTF sama Danger waktu itu. Iya. Masa aku kayak, wah keren banget nih mereka, dia harus kayak gitu gue gitu. Jadi makin semangat. Makin lomba terus, ya udah. Terus pas sudah lomba waktu itu aku dijuri nama Kocan waktu itu. Nama Kocan, aku menang juara 2. Terus besokannya langsung ada anggota dari Infinity Boys dulu. Dia ngechat aku, dia bilang mau nggak masuk ke Invasion gitu. Terus karena itu progresnya juga dia mau ngembangin banget nih di dance gitu kan, akhirnya udahlah, akhirnya aku ikutlah ke Invasion gitu. Oke. Iya, aku. Hasan. Gimana nih? Kalau aku itu suka dance kan dari SD. Kayak ya shuffle atau tutting gitu kan zaman dulu tuh. Iya. Terus habis itu dikenalin sama saudara K-pop kan zaman-zaman Suju yang Bonamana, terus EXO Wolf. Nah, habis itu pas SMP malah joinnya ya itu kan shuffle gitu. Sama teman-teman SMP schoolnya. Terus pas kelas 2 SMP ada yang nawarin, nih temen gua ada yang anak dance cover nih, dance cover apa gitu kan. Iya, benar. Terus waktu itu pas lagi aku ke mall gitu kan, ke mall di Depok, ada yang kok pakai kostum EXO Wolf gitu kan. Apaan nih kan nyetel lagu EXO Wolf. Lah kok dia Korea-Koreaan ngapain nih gitu kan. Terus habis itu dikenalin sama temen aku nih, temen gue ada, coba aja audisi katanya lagi minta member gitu. Kontak tuh, itu kelas 2 SMP. Hampir sama sih kayak Kak Asbi kan jalan itunya. Terus habis itu aku audisi, ternyata yang aku audisiin itu grup yang aku lihat di mall itu. Iya. Yang EXO Wolf ini berarti. Iya, yang EXO Wolf itu kan. Iya. Udah, habis itu aku audisi waktu itu pakai lagunya BTS kan, yang yang Boy in Love. Udah aku audisi, habis dari situ udah tuh berjalan deh tuh aku di Depok terus. Habis itu pindah lagi ke Bogor karena di Depok kayak bubar gitu kan. Pindah ke Bogor, habis itu ke Jakarta karena Invasion ada buka audisi karena grup yang di Bogor udah nggak jelas gitu. Udah bubar jalan lah ya berarti ya. Iya, membernya kayak udah pada mencar-mencar lah. Iya. Terus habis itu ke Jakarta nyari-nyari grup kan. Habis itu audisi di Invasion sampai 3 kali audisi di Invasion aku tuh. Udah habis itu audisi ketiga masuk Invasion. Wow. Tapi ini Asan berarti tinggalnya di Bogor nih. Di Depok. Di Depok, terus ke Bogor, terus memberanikan diri ke Jakarta. Itu pas mengadu nasib ya. Iya, mengadu nasib. Bisa bingung kayak ini teman-teman aku udah pada kemana-mana, udah pada nyari grup lain, aku masih gitu hopeless gitu. Gokil loh, sampai secinta itu ke K-pop sama dance K-pop sampai nyari-nyari grup yang sampai mencar-mencar ya jadi. Iya. Keren. Karena dance-nya bagus kan K-pop tuh. Ya.
Setuju. Tuh. Ya, ada lagi. Kalau dari aku. Ibu Patriska, silakan. Ika, boleh Ika. Siap. Cantik banget. Paling cantik nih. Jadi gimana? Kalau aku berbeda ya sama member lainnya yang memang sudah hobi dance dari dulu. Kalau aku dari SMP itu basic aku adalah body combat namanya. Jadi emang dari SMP kayak apa ya body combat itu, mungkin kalian bisa YouTube lah ya. Itu sejenis martial arts, tapi dia ada beatnya gitu. Jadi nggak pure martial arts kan boring. Kalau ini ada musiknya, jadi lebih fun lah gitu. Yang ada ininya nggak sih? Yang ada sih instrukturnya yang nahan-nahan gitu? Nggak ada. Oh, beda ya. Gak suka aja nahan-nahan. Apaan anjir? Nah, terus waktu kuliah, sama sekali nih aku nggak pernah nari sama sekali. Nah, waktu masuk kuliah itu ada UKM, kayak Jere juga, UKM dance Korea gitu. Terus aku nemenin temen, dia mau audisi. Terus ya udah, aku pas nemenin temen ditawarin juga, kamu nggak mau nyoba audisi gitu ya? Tapi aku nggak bisa nari, ya nari ngasal aja yang kamu bisa gitu. Terus masuk. Terus ya udah kan, akhirnya mulai ngedance, terus disuruh nari EXO, apa itu EXO gitu ya, dikenalin ini itu segala macam. Terus disuruh lomba juga. Pertama kali lomba, nggak pertama kali sih, pokoknya kayak ya pertama kali lomba kan buluk banget. Tapi mirip Hasbi juga. Jadi pokoknya ada suatu waktu ketika aku lomba sama EXO-Land, aku lihat Poison dan itu keren banget. Poison bener-bener kayak, terutama si Kaisol sih ya. Kaisol bener-bener keren sih. Aku bener-bener nggak bisa lepas mata dari Kaisol. Kayak charming banget kan. Ya tau lah kalian. Jadi siapa sih ya udah. sejak saat aku ngeliat Poison kayak bener-bener pengen ngasah diri gitu sih, pengen belajar dari nggak cuma nari, ternyata harus berekspresi juga gitu. Karena Kak Isol aja menurut aku narinya walaupun maaf ya kayak salah-salah atau asal-asalan, Iya, betul. Tapi kita nggak kelihatan itu salah gitu karena dia ekspresinya luar biasa gitu sih kalau dari aku. Oke, karena sebenarnya selain kita juga nari sama ekspresi juga yang penting kitanya juga enjoy ngebawainnya gitu. Iya, benar. Enjoy. Pesan ke penumpang, ke penonton juga nyampe gitu kan. Aduh, bawa penumpang dia. Malah kerjaan. Oke. Berarti ini bentar. Kamu berarti Ika awalnya emang maksudnya tahu K-pop tuh pas begitu yang EXO itu berarti. Awalnya emang nggak tahu K-pop banget gitu? Cuman tahu tapi biasa aja sih, nggak gitu suka banget gitu, enggak. Jadi cuman K-pop nih, ya udah gitu aja gitu ya berarti. Nah yang bikin gua penasaran tuh, Ika waktu audisi EXO-Land itu dari apa? Kalau misalkan belum pernah nari, apakah kasih koreo combat atau gimana gitu? Combat, ada combat, watai. Aku waktu audisi bawain historinya EXO. Pilih lagu itu kenapa sih? Kenapa? Tahu lagu history dari mana? Ya waktu itu pernah belajar doang, kayak iseng-iseng aja di rumah. Karena kan habis lulus SMA ke kuliah kan ada selang waktu 3 bulan libur ya kalau nggak salah. Iya benar. Nah di selang 3 bulan itu kalau nggak salah aku pernah belajar iseng gitu doang sih di rumah. Oke, ini kita ada video rekamannya Ika waktu lagi Gak ada. Kebiasaan. Oke, jadi emang beda-beda ya, maksudnya dari yang ada yang nggak tahu K-pop awalnya apa, ada yang dari hip hop, jadi emang beda-beda. Akhirnya kalian satu aja sekarang di Invasion sebagai Invasion Boys. Nah, ini kalian nih berarti sekarang tahun ke-3 ya berarti ya, dari tadi 2017 ya, tahun ketiga ya. Iya. Nah, dari 3 tahun ini paling seringnya coverin siapa sih si Invasion Boys ini? Seringnya gitu, sering-seringnya. Tergantung pasar. Banyak sih. Tergantung pasar. Tunggu sebentar nih sebelum jawab si Mahdi. Oke, jadi paling sering coverin apa nih kalian?
Beda-beda sih ya. Beda-beda. Tapi paling sering BTS EXO. Iya. Ya, tapi ya paling sering BTS EXO sekarang. Iya, BTS EXO. Sama BTS Icon lah. EXO. Icon. Icon kan Icon. tetap tuh Trickster. Etis deh, Jer. Keren. Banyak sih. Tapi dulu tuh One seringnya sih. Nah, ya dulu tuh karena Kalau lagi Invasion booming Boys kan? doang, Iya kan, karena kan lagi gue bilang booming. tergantung pasar. Tergantung pasar kita. Tergantung pasar. Tapi tapi ada kepikiran nggak pengen cover Pink gitu atau apa? Mungkin Jere ya, Jere. Kalau Jere ya, Jere. Jere Hadi mungkin. Kozete kali. Kozete udah itu sih kemarin. Kozete udah itu sih. ya, dari Kozete Inzita udah mulai coverful. Iya, Full dia udah izin. malain. Kita juga mungkin. Ini selama kalian ikutan dance cover sebagai Invasion Boys nih, kalian kan pasti apa ya? Ada momen suka dukanya lah sebagai dance cover. Apa nih yang menurut kalian ya? Aduh, gue seneng nih ikutan dance cover karena ini. Nah, itu apa tuh? Boleh sebutin aja. Suka dukanya apa? Kalau sukanya sih ya bisa keluar kota sih kita walaupun Iya. Ya, itu sih ya sama. dulu yang Mewakilkan kita. Ya gampang nyari teman, nyari keluarga baru dan dapat vibe baru di luar kota. Itu sih pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapat di luar K-pop. Kalau dari gua sukanya kayak kita tuh kayak punya satu hobi yang sama, jadi kayak gampang menemukan kalau di grup gue pandangan gitu banget. Kalau sekarang tuh ada di Indonesia tuh makanya kita satu jalan itu kayak kita mau tambah bagus ya kita semua mau tambah bagus semua. Terus kita kayak pengen keliling Indonesia ya semuanya keliling Indonesia. Jadi kayak bareng-bareng itu rasa kebarengannya itu sih yang kayak gak bisa dicari. Ya. Kak Jere. Semua. Terus kalau dukanya ini gak bisa ketemu jadi duka. Iya. Duka. Kalau dukanya ya nggak dibayar pasti event. Iya. Kalau dukanya nggak dibayar pasti event. Itu kayaknya kita senang ya. Dukanya ketemu panitia yang rese gitu dah, yang ngaco. Gue pun pernah sampai nggak balik dari Makassar. Tuh kan? Berapa kali kita ditipu? Nggak dibayar, jauh-jauh perform nggak dibayar, pernah juga. Duka banget. Iya sih itu paling bete ya, bener ya. Iya alasannya banyak. Kalau yang lainnya mungkin ada suka duka yang lain? Kalau duka DC mungkin ini kayak kali ya banyak yang masih senggol-senggolan gitu. Gimana? Nah, senggol gimana? Enggak satu apa harusnya kan kita kan saling support gitu ya sama tim walaupun pas di kompetisi tuh kayak berselisih tapi pas sudah selesai kompetisi harusnya saling bantu gitu, ada informasi kasih tahu, ada informasi buat berkembang kasih tahu gitu. Nah, kalau ngomongin tentang perselisihan nih, kayak misalkan kalian kan suka cover banyak ini nih grup ya, Invasion Boys. Nah, ada nggak kayak misalkan buat untuk pemilihan cover dan membernya tuh biasanya tuh dengan cara apa gitu? Apakah yang paling cepet ngajuin kah atau ada cara pemilihan? Itu tergantung ini kasih quality control, tergantung quality control. Kalau nggak, iya. Kalau gue sih gue pernah jadi apapun lah itu diatur. Kadang waktu di Trickster gue jadi Jinhwan, jadi Junhyung, jadi gue ngikut aja. Jadi ada yang ngatur. Dan itu orangnya Kocan, bernama Kocan. Oke. Maksudnya kan kalau misalkan kayak kan Invasion Boys kan ada banyak nih. Oh iya. Misalkan kalian untuk project video gitu cover ini gitu ada 5 orang misalkan. Kalau misalkan yang pengennya ada 10 orangnya, nah itu gimana tuh? Itu audisi kan kita sistemnya. Kita audisi submission lewat video kita sendiri. Nanti ada yang nilai quality control yang nilai. Itu Kocan yang milih. Oke. Dan quality control yang lain, anak-anak yang lain. Iya. Jadi kalau mau bagus ya harus berusaha sendiri walaupun udah masukin passion gitu. Jadi kita berlomba-lomba buat bagus. Oh, jadi sebelum kita improve juga gitu.
Oke, jadi sebelum kalian bersaing dengan di luar, kalian juga bersaing dulu di dalam gitu ya? Iya. Ya. Oh, I Belum see. Jadi tentu ada enak, project belum apa tentu nih? enak. Suruh Belum tentu tulis enak. gitu. Tuh buat kalian teman-teman tuh yang cuman cover kepengen-pengennya aja gitu kan sesuai ini kalian harus contoh fashion ya. Jadi mereka tetap ada dulu quality controlnya baru bisa cover sesuai yang mereka Benar. inginkan gitu ya. Benar. Yang mungkin nggak bagus, nggak layak untuk cover ini, ya nggak bakal dipilih gitu. Jadi kayak Iya. ikut sistemnya kita. Perselisihan masih tetap ada sih. Iya. Maksudnya kayak ada yang iri atau gimana. Cover BTS dari siapa-siapa gitu. Ini cuman ya gue nggak boleh baper karena kan temen gue yang masuk gitu. Kan gue Terus kan quality control kan banyak, dia ngeliat dari berbagai sisi. Jadi mungkin ini ukurannya ini jadi nggak dimasukin. Jadi Itu mungkin harus desain improve diri sendiri. Iya. Kalau misalkan nggak kepilih ya udah berarti bukannya pilih kasih, emang kurang. Iya. Jadi wow, kayak membangun mental juga ya buat Iya. semuanya ya. Keren. biar orang-orang bisa improve juga gitu. Jadi pas hasilnya tuh kayak bagus gitu, nggak sia-sia gitu. Bagus. Puas lah ya sama hasilnya berarti ya. Dan dari sisi kita juga kita improve, dari sisi orang yang di luar ngeliatnya ya bagus gitu. Karena kan udah pilihan terbagus. Iya, dipilih yang terbagus. Tapi kalau sebenarnya ya kayak kalau gue lihat sendiri nih si Invasion sebenarnya apa ya? Kayaknya emang nggak banyak dari grup-grup dance cover yang ada di Indo yang pakai sistem kayak gini, ngerti nggak sih? Kayak kita kan tahu nih kayak beberapa ada komunitas yang emang banyak nih. Ibaratlah Invasion Boys tuh misalkan ada 20 orang nih si cowoknya. Misalkan komunitas ini ada 20 juga. Nah, kayaknya emang si sistem masing-masing komunitas itu beda banget gitu kayak sama si Invasion sendiri gitu kan. Gue juga pas awal tahu ya tadi kalian ceritain sih kayak amazed juga sih sebenarnya kayak kalian emang dance cover tuh nggak cuma buat have fun dan hobi doang, tapi kalian juga ya emang apa ya ngasih yang terbaik lah. Jadi emang penonton juga ya puas, dari kalian diri sendiri juga kan puas gitu ya sama hasil yang dikasih gitu kan. Definisi persaingan sehat tuh kayak gini lah ya. Betul sekali. Karena kita evaluasi kan tiap project video atau perform pasti nanti setelahnya yuk kita evaluasi apa aja nih kita kurang-kurangnya diperbaikin sampai adanya sistem kayak gini sekarang. Mungkin kedepannya juga pasti banyak sistem baru. Ya mungkin kan kalau hasilnya bagus kan yang nggak kepilih juga ikut senang gitu. Iya, benar. Ya mungkin sistem-sistem seperti ini bisa diterapin di komunitas yang lain ya supaya betul bisa lebih improve juga ke masing-masingnya juga gitu. Nah kalian kan juga ini nih, kalian kan suka bikin video juga kan, suka bikin konten nih rutin lah bisa dibilang. Nah pernah nggak ada hal yang memalukan yang pernah kalian lakuin ketika perform dan juga ketika buat take video gitu? Coba Jere yang dance public. Kenapa? Memalukan. Yang kebanyakan sih problemnya pas perform sih, ya nggak sih? Diusir satpam, motek. Iya, banyak sih kalau. Iya, diusir satpam itu sering banget sih. Kita untuk kayak mau tampil di dance public apalagi gitu. Padahal udah izinnya udah jadi, udah ada surat segala macam, tiba-tiba yang jaga beda. Terus beda sistem, apa nggak boleh diusir gitu jadinya. Sering banget kita diusir. Iya. Itu nyebelin berarti ya, momen nyebelin. Kan memalukan. Pernah mengalami di depan publik gitu kan. Iya, publik. Itu udah pakai kostum. Kalau datang publiknya udah ada gitu dan nungguin. Nggak boleh. Ada nggak sih kayak misalkan kalian tuh kan kayak tadi Mahdi udah jelasin ya kayak Gendok sama panitia yang nyebelin lah dalam artian ya si panitianya ya nggak bertanggung jawab gitu ya. Itu dari segi kalian kalau misalkan ngisi acara karena kalau misalkan kalian ikutan lomba nih ada nggak sih yang kalian pengen utarain kayak misalkan kategori si jurinya nih. Nah yang orang yang wajib ngejuriin tuh kategorinya tuh kayak gimana sih? Nah bisa nggak di-share dong? Juri ya? Juri maksud gua tuh gini, kayak misalkan, aduh, kalian tuh pengen dijuriin tuh sama orang yang berkompeten kan? Nah dari sisi kalian tuh kayak gimana nih? Boleh di-share nggak?
Karena suka ada juri yang kayak menurut kalian, maaf ya, kayak kurang, kayaknya bisa ada juri yang lebih baik daripada ini deh, yang bisa dijadiin juri gitu kan. Kadang-kadang kan gue juga suka bikin seperti itu kan. Misalkan ini event cover dance tapi yang jurinya juri fashion show misalkan, itu kan kayak nggak nyambung ya. Nah menurut kalian tuh kayak gimana sih gitu? Pengalaman pribadi ya. Boleh. Siapa mau jawab? Gue jawab dong. Boleh. Ya udah Kusete. Boleh banget. Kalau gua, juri yang berkompeten itu juri yang tidak takut akan apapun. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya dia seorang juri, tapi dia tuh takut dengan posisi dia gitu loh. Misalnya dia tuh ngedance-nya nggak gitu bagus, atau dia tuh kayak takut sama yang namanya dance cover A atau B. Nanti kalau dia juri dia bakal pilih kasih karena alasan takut atau tegan kayak gitu. Iya. Apapun entah dia alasannya dance, entah alasannya dia tuh adalah junior dari yang lomba gitu kan. Tapi kalau misalnya dia adalah sosok yang nggak kenal apapun atau nggak takut akan apapun gitu kan, misalnya kayak juri dari luar, kan dia nggak akan pun kan, dia akan jadi juri. Terus dia itu adalah sosok juri yang harus dipercayain oleh orang gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa nyalahin siapa jurinya, tapi yang bisa kita salahin itu adalah panitianya kenapa nunjuk juri yang seperti itu. Apakah dia nggak bisa nilai gitu loh, kenapa dia bisa nunjuk juri yang kayaknya orang-orang tuh masih apa ya, dia tuh di bawah si A atau tim si B gitu. Kenapa? I see. Ya, sebenarnya kalau dia udah ngejadi juri, orang-orang nggak punya hak untuk ngejudge dia adalah juri yang buruk. Menurut gue kayak gitu. Jadi balik lagi ke manajemen panitianya kali ya. Iya, itu juga termasuk banyak faktor sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita lomba sih lebih ke kayak kita lihat eventnya sih. Eventnya tuh kayak bisa nggak sih kita percayain buat kita tuh turun lomba segala macam dan fair gitu, lebih penting. Well organized atau enggak eventnya gitu ya. Iya kayak selive gitu ya, berarti kayak ngelihat jurinya siapa atau eventnya tuh bagus nggak nih manajemennya, nanti bakalan lancar nggak acaranya gitu. Oke, coba kita minta pendapat dari si Mamang K-pop ya. Mamang K-pop gimana nih? Halo. Gak suka banget anjir. Si WTF officialnya apaan sih anjir? Kenapa sih kayak tukang villa? Ya kan ini Mamang K-pop, ada judulnya kan Mamang K-pop. Dia Mamang banget kan. Oke, halo Mamang. Kasih makan dulu tuh ikan koi di belakang tuh. Oh iya, mana ini? Gimana? Pertanyaannya bisa diulang? Anjir. Ya jadi emang dari juri nih ya, atau dari event tertentu lah. Pandangannya gimana sih? Biar event si dance cover tuh ya terstruktur gitu, bener lah. Ya gitu. Ada masukan gak tuh? Mungkin ya sih tadi udah beberapa poin disebutkan juga, karena sekarang tuh mulai banyak event-event kaleng-kaleng. Event kaleng-kaleng itu event yang kayak si panitianya cuman cari duit atau apa segala macam. Jadi mereka menggunakan kadang-kadang juga aku dengar kayak mereka undang spesial guest star, tapi jurinya tuh dari si guest starnya ini belum terkenal terus dia memanfaatin, kamu mau jadi juri nggak, jadi dengan modal gratis. Jadi kayak kita promosiin kamu jadi juri, tapi kita nggak akan bayar, tapi bayarnya udah kayak sepaket, tapi nggak ada bayaran lebih. Nah itu kadang-kadang juga buat orang yang awam kan jadi juri itu kayak, kalau buat aku pribadi kadang-kadang kalau misalkan tawarin juri, kadang-kadang juga waktu dulu nggak pede, makanya aku selalu kasihin ke orang karena belum pede untuk ngejuriin orang lain kan. Tapi makanya kan direkam Pak. Tenang. Lanjut. Mamang K-pop ada urusan rumah tangga ya tampaknya. Tapi berarti kalian emang pernah kan berarti di maksudnya kalian ikutan event atau lomba dan kedapatan ya jurinya yang kayak gitulah istilahnya gitu. Berarti pernah berarti. Trickster. Gimana tuh? Gimana? Jule. Alasan rambut berwarna.
Kalau gua nggak ikut waktu itu. Coba masih nggak ikut. Jule ceritain Jule. Bagas Jule. Sama gue. Latihan, banting pulang, siapin konsep bagus-bagus. Kita kalah. Oke, kita terima kita kalah. Kita tanya feedbacknya. Karena rambut kita tidak berwarna. Keren sekali. Ini saya kurang apa ini? Apa hubungannya sama rambut? Gak apa yang kena rambut gua? Lomba dance cover nilai dance dong. Kenapa rambut saya yang dinilai? Ya, jadi itu mungkin contoh juri yang kurang berkompeten ya. Ini epic sih, parah itu yang dinilainya rambut gitu anjir. Ya bukan kita terima kalah. Kita minta alasannya. Mungkin kalau dia ngomong kurang kompak atau konsepnya belum matang atau gimana itu kita terima. Betul. Tapi apa rambut saya yang disalahin? Langsung kamu tangkap. Kira besok fashion show kali anjir. Fashion show. Nah, itu mungkin udah bertahun-tahun lalu ya. Mungkin udah bertahun-tahun lalu. Itu pernah juga waktu itu ada coach saya, ada Asdi tuh bisa ceritain tuh yang pas kita lomba di Bandung gimana? Nah, gimana? Gue juga nggak ikut kayak itu. Gue belum ikut. Ribet masalahnya. Kemana? Bentar, kita lanjut dulu sebentar sama Mang K-pop ya teman-teman ya. Aduh, ini Mang K-pop. Ya, nah, itu juga makanya kadang-kadang kan juri ada buat misalkan aku jadi peserta kan suka minta feedback kan buat ke jurinya, Kak, kita kurangnya apa atau segala apa. Tapi kan ada, nah ini juri yang nggak kompeten kita nanya buat ini kita kurangnya apa, terus dia nggak bisa jawab juga agak aneh gitu kan, kenapa gitu kan nggak bisa ngasih masukan atau kritikan ke kita, itu yang bikin mendingan mendingan kita cari event yang juri-jurinya bener-bener kompeten dalam bidang berdance coveran kayak gitu. Jadi dan banyak juga event-event harus lebih buat sekarang sih harus lebih memilih kalau buat event karena banyak event penipuan, eventnya jurinya kaleng-kaleng, terus kalau diundang juga hati-hati, mungkin ntar kayak Mahdi tuh nggak bisa pulang. Kebayangkan kalau Mahdi udah sekarang pelajaran. Jadi lebih hati-hati sekarang. Jadi itulah poin-poinnya, harus lihat dari siapa yang bikin, siapa jurinya, terus lebih memperhatikan lagi juga gitu. Terima kasih. Karena ada beberapa dari panitia juga yang mereka berpikiran bahwa event K-pop mah pasti yang peminatnya banyak gitu. Jadi ketika kita dengan modal sedikit dia lempar bikin poster gitu, dia udah berharap dapat kuantiti peserta yang bakal pasti banyak gitu. Padahal realitanya ketika udah hari H malah pesertanya di bawah dari yang mereka ekspektasikan gitu. Jadi jatuhnya malah mereka gak bertanggung jawab lah, jadi kalah nombok lah gitu. Padahal ya itu harus diperhatikan juga sih sebenarnya kan. Betul sekali ya, mudah-mudahan kedepannya jadi mudah-mudahan kedepannya ya maksudnya ya event-event juga ya bukan dari eventnya doang, dari pesertanya juga ya pintar-pintar lah ya milih-milih event gitu kan kayak gitu. Oke deh.